Halo semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau ajak kita semua untuk berpikir sejenak tentang arah masa depan bangsa kita. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan zaman, ada satu fenomena sosial yang sedang berkembang luas dan mulai dianggap biasa oleh banyak orang, yaitu LGBT. Nah, hari ini aku, Gaisa Zahira, April, dan Aurora mau mengajak teman-teman semua nih untuk memahami lebih dalam tentang fenomena ini, melihat permasalahan yang ditimbulkan, dan mencari solusi bersama demi menjaga masa depan generasi kita. Nah, LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Secara sederhana, ini merujuk pada kelompok orang yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari norma biologis laki-laki dan perempuan. Awalnya, istilah ini muncul di dunia barat sebagai bagian dari gerakan hak asasi manusia, tetapi saat ini telah menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk ke negara kita yaitu Indonesia. Nah, perkembangan LGBT semakin pesat seiring dengan globalisasi dan arus informasi yang tidak terbendung. Film, musik, media sosial, bahkan iklan komersial banyak yang secara halus maupun terang-terangan mempromosikan gaya hidup ini. Hal ini membuat banyak generasi muda terpapar dan menganggap LGBT sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal dalam pandangan agama-agama besar di dunia, termasuk Islam, Kristen, dan agama-agama lainnya di Indonesia, perilaku LGBT jelas-jelas dilarang dan dianggap penyimpangan. Tidak hanya itu, budaya ketimuran kita yang menjunjung tinggi nilai keluarga dan moralitas juga bertentangan dengan praktik LGBT. Oleh karena itu, fenomena ini bukan hanya soal hak individu, tetapi telah menjadi ancaman terhadap identitas budaya dan keutuhan sosial bangsa kita. Nah, LGBT membawa dampak yang sangat luas, bukan hanya kepada individu pelakunya, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Salah satu masalah utama adalah rusaknya institusi keluarga. Keluarga seharusnya terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah, yang menjadi dasar terciptanya keturunan dan pendidikan karakter generasi berikutnya. Fenomena LGBT menggantikan konsep tersebut dengan model keluarga yang gak alami, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan populasi manusia. Data dari berbagai negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis menunjukkan angka kelahiran yang terus menurun. Misalnya di beberapa negara Eropa seperti Jerman dan Prancis, pertumbuhan populasi alami menjadi sangat rendah, memaksa mereka untuk bergantung pada imigrasi. Selain itu, normalisasi LGBT juga menciptakan krisis identitas di kalangan remaja. Banyak anak muda yang merasa bingung terhadap orientasi seksual mereka karena propaganda LGBT yang masif. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka depresi, kecemasan, bahkan tindakan bunuh diri di kalangan remaja. Nah, dari sisi sosial, LGBT juga berpotensi memicu diskriminasi baru ketika komunitas LGBT menuntut hak-haknya. Seringkali terjadi tekanan kepada masyarakat umum untuk menerima sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Nah, hal ini menciptakan ketegangan sosial yang seharusnya bisa dihindari. Nah, melihat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, kita tidak bisa hanya diam. Diperlukan langkah konkret untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Yang pertama, pendidikan karakter harus diperkuat, dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua juga harus menjadi guru pertama dan utama bagi anak-anak mereka, mengenalkan nilai moral, ajaran agama, dan pemahaman tentang pentingnya identitas diri yang sehat sejak dini. Yang kedua, intuisi pendidikan juga harus berperan aktif. Kurikulum di sekolah perlu memasukkan pendidikan tentang pentingnya membentuk keluarga normal dan bahaya penyimpangan moral, termasuk penyimpangan seksual. Edukasi ini harus disampaikan secara bijak dan tidak mengkreditkan siapapun, tetapi tetap tegas terhadap nilai kebenaran. Yang ketiga, pemerintah dan lembaga negara juga harus berani mengambil sikap. Indonesia sebagai negara berdaulat berhak melindungi generasi muda dari pengaruh budaya asing yang merusak. Regulasi yang membatasi promosi LGBT secara terbuka, terutama di media sosial, film, dan iklan harus ditegakkan secara tegas. Yang keempat, masyarakat luas harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga norma sosial. Kita harus berani berbicara dengan cara yang santun namun tegas, menolak propaganda LGBT, dan memperjuangkan nilai-nilai moral yang benar.
Yang terakhir, dan tidak kalah penting, kita harus membangun budaya kasih sayang dan pemulihan. Kita tidak membenci orang yang terjebak dalam fenomena ini, tetapi kita tetap menolak perilakunya dengan pendekatan yang penuh kasih, konseling, dan pendampingan yang tepat. Mereka yang ingin berubah bisa dibantu untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan kodrat manusia. Karena mempertahankan kebenaran bukan berarti membenci, tapi menunjukkan kepedulian terhadap masa depan mereka dan masa depan bangsa kita.